OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada sobat muda-mudi, para penonton setia OPS, obrolan pemuda sana sini. Gimana harinya? Hari ini gimana kabarnya? Kumasih? Gimana hari ini? Capek? Tenang, kalian tidak sendiri. Masih banyak orang-orang yang sangat capek dalam menjalankan kesehariannya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, sobat muda-mudi, kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa tuh? Ini dia. Cengering. Al Ustadzu Ustadz RNS Rian Nur Fajar Sidik. Apa kabar Kang Rian? Alhamdulillah baik. Jangan Kang Rian, Ustadz siap? Siap. Sibuk apa kali ini Ustadz? Ya sibuk sana sinilah, ngajar. Ajar. Oh, Ustadz Rian ini adalah seorang tenaga pendidik atau aktivis pendidikan ya? Iya betul. Mengajar di mana Ustadz? Sekarang tuh mengajar diantaranya di Makdis, terus yang selanjutnya kalau formalnya di Mualimin Manbahul Huda. Mualimin Manbahul Huda. Iya. Berarti 2 lembaga itu. Iya. Sisanya adalah ya. Sisanya mah ngasuh ibu-ibu lah, yang bapak-bapak lah. Wah, luar biasa. Kemarin ada ya tuh yang ngasuh, tapi ngasuh anak kecil, anak orang lain. Iya. Ini ngasuh ibu-ibu. Luar biasa. Tapi dinikmati lah ya perjalanan mengajar. Dari kapan mengajar? Saya Di Manbahul Huda lah. Di Manbahul Huda. Saya itu kalau di Manbahul Huda 2014. 2014. 2014. Hampir 1 dekade, 10 tahun ya. Iya, hampir segituan lah. 2014 mah baru lulus. Enggak, itu udah saya semester, kalau kuliah semester berapa ya? Semester 6-an lah ya. Oh, lagi kuliah udah mulai ngajar. Ya, Mualimin langsung. Sebetulnya ngajar itu sebelum sebelum keluar sekolah juga suka ngajar di madrasah. Di madrasah. Al-Ikhlas. Oh, berarti dari dulu sanawiyah. Dari sanawiyah sudah terjun ke apa ya? Pendidikan lah. Iya, dunia pendidikan. Gitu. Dimulai di madrasah Al-Ikhlas itu, terus masuk ke wilayah formal, juga informal, non formal semua. Ngajar SD pernah, ngajar sanawiyah pernah. Pernah, dulu saya SD nih. Saya SD kuatnya hanya 1 semester. Kenapa nggak kuat ngajar SD? Karena kalau ngajar SD bukan ngajar kayaknya ya. Nggak akan komplain anak SD mah. Kayaknya mah saya itu kalau ngajar SD itu nggak kuat sayanya gitu, bukan orang tuanya, bukan siswanya lagi. Karena effortnya terlalu tinggi, sulit Nah ya. itu, jadi saya mengajar itu bukan mengajar, tapi bermain. Karena kelasnya kelas 1. Ya, dulu pernah saya ngajar bahasa Arab ya. Kelas 1. Bahasa kelas 1. Saya ngajarin apa di sana? Ya ngajarin bermain lah gitu. Iya, berarti ngajar itu dari Ustadz Rian dari sanawiyah pun udah mengajar di madrasah Al-Ikhlas, kemudian ngajar SD, ngajar sanawiyah pernah, sekarang ngajar mualimin. Dan alhamdulillah tahun kemarin ya, Ustadz Rian ini sudah memiliki gelar S2 ya. Menamatkan studi S2. Ya alhamdulillah. Berarti tinggal ini jadi dosen tahun depan mungkin atau amin. Tadi di Manbahul Huda sama di Makdis. Makdis lembaga pendidikan juga atau apa tuh? Makdis itu yang pertama mungkin lebih kepada pendidikan informal ya, kalau dalam bahasa pemerintahan mah mungkin ada informal, terus ada non formalnya juga di sana. Nah itu diantaranya adalah kursus-kursus seperti tahsin, bahasa Arab. Oh, berarti Sadrian mengajar tahsin ya, di Makdis teh. Juga bahasa Arabnya diantaranya
ada juga gitu. Satu. Tahsin teh apa? Tahsin teh apa ya itu ya? Mengajar tahsin. Tahsin teh apa? Mata pelajaran apa? Bisi ada sobat muda-mudi yang Ya, belum nggak tahu tahu ya. gitu. Iya. Tahsin teh apa? Sejenis Kalau apa? dulu tuh kalau tahsin tuh ya terkenalnya teh tajwid. Oh, Iya, mem- tajwid. mungkin mata pelajaran atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Betul. Kalau dulu kan kita belajar tajwid kan gitu ya. Kalau tajwid kan identik dengan belajar Quran, cuman Qurannya itu lebih kepada mengenal nama-nama kayak ihfa, idhar yang kayak gitu. Cuman kalau sekarang terkenalnya tahsin. Dulu ada yang nanya, "Tad, bedanya tahsin dengan tahbid apa? Nanti tahsin dengan tajwid apa?" Terkadang ada orang yang membedakan itu. Oh, kalau tajwid mah lebih kepada apa namanya bacaannya gitu, baik dan benar. Terus istilahnya apa-apa. Kalau tahsin Ya. itu lebih kepada suara. Nah, Itu sebetulnya betul tidak? sebetulnya mah tahsin tajwidnya sama-sama kene gitu. Ya. Tajwid sama tahsin teh sama-sama kene. Iya, gitu. Cuman terkenal dulu tajwid, kalau sekarang terkenalnya adalah tahsin gitu. Oh, termasuk mata pelajaran di formal di pesantren pun Tahsin disebutnya. Dulu mah Sekarang tajwid. kalau dulu tajwid gitu, seperti itu. Nah, berarti dari 2014 ngajar di Mualimin Iya. atau di Manbaul Huda, kalau bergabung jadi member Makdis nih. member. Jadi tenaga pendidik Makdis yang selalu menebarkan pengajaran Al-Quran itu dari kapan? Kalau kalau Makdis sebetulnya sebelum saya masuk ke formal ke Manbaul Huda? Huda, itu kan di Makdis dulu sebetulnya. Oh, lebih dulu itu. Iya, lebih dulu. Itu kalau nggak salah 2012. 2012. Itu sempat saya anak pernah belajar dulu 2011. Berarti 2010 teh kelas berapa? Udah keluar. Oh, baru lulus. 2009 udah keluar, masuk ke Imarot. Nah, terus 2011 itu lulus. Oh, ke Imarot kuliah tuh. Iya. Oh, berarti bahasa Arabnya tuh wah bisa ya. Tidak Ya, juga. haji, halal, haji halal, wana kodir. Gitu ya, Ya, beres Imarot sedikit lah. Sedikit-sedikit ya. Iya. Nah, 2011 udah lulus, masuk ke apa namanya ke S1, lanjutin S1. Nah, sambil belajar di Makdis. Oh. Nah, itu belajar di Makdis itu saya iseng-iseng aja sebetulnya mah gitu. Belajar mau. Iseng. Iya, asalnya iseng nih. Gak ada gabut nih, gak ada kerjaan. Makdis nih. Iya. Gak gitu. Kayaknya gitu. Ya. 2011-an. Oh. 2011-an. Nah, belajar tahsin itu dites dulu kan? Dites dulu biar apa namanya levelnya kan levelnya iya, beda-beda. betul. Udah dites tuh saya masuknya itu kalau yang lain ditesnya masuknya teh ke level 1 gitu ya. Ke tahsin 1. Kalau saya itu ingat ngetesnya teh Ustadz Cecep namanya itu. Beliau langsung menyatakan ya udah kamu mah cenah ke level 2 aja cenah gitu katanya teh. Oh, jadi yang lain mah level 1? Iya, Tadrian akselerasi langsung level 2. Terus jadi saya bingung teh. Emang level 2 teh diajar naon teh? Level satunya juga belum kelewat. tahu gitu. Ayo nggak apa-apa teh lah, saya nunggu aja. Nah, nunggu 2 bulan saya nunggu. Ditanya lagi, oh sudah kelasnya, masuk aja level 2. Emang pas masuk level 2, yang lain menyambung ketika masuk ke level 1. Saya emang nggak nyambung, udah nggak belajar gitu. Nggak belajar gitu. Nggak belajar. Itu naon itu. Pan jurus-jurus itu, jurus 1, jurus 2, jurus hiji teh naon teh gitu. Karena nggak belajar langsung Karena ke level belajar, 2. iya gitu kemarin dulu teh. Berarti nampaknya yang siapa yang menempatkan ke level 2 itu Ustadz Cecep. Ustadz Cecep bukan semena-mena sebetulnya mungkin ya langsung menaruh atau menyimpan Ustadz Dian ke level 2 pasti ada landasan dong. Ya cuma nggak tahu nih landasannya apa. Kan bisa jadi apa tadi tahsin teh Quran, Ya belajar memperbaiki bacaan Quran. memperbaiki bacaan Quran. Iya. Nah, nampaknya Ustadz Cecep tuh melihat Ustadz Dian ini udah kayaknya ini mah udah levelnya level 2 lah. Iya. Memang ada sejarah, maksudnya
eh ketertarikan untuk belajar tahsin dan mengajarkan tahsin? Emang ada sejarahnya apa? Dulu mah ada MTQ gitu, pernah Nah. ikut-ikutan lomba kayak gitu nggak? Dulu tuh saya pernah pas kelas 4-an lah. Serius pernah? Pernah. Kelas 4, 4, 5 itu lupa lagi tuh. Pernah dulu saya ikutan MTQ. Karena dulu Acara apa? SD? Dari sekolah atau dari madrasah? apa namanya? Bukan dari sekolah sih, dari yayasan khususnya. Oh. Dari yayasan. Itu yayasannya itu mengirimkan ke tingkat kabupaten lah. Kabupaten. Iya. Oh. Di antaranya saya yang diajukan teh. Emang dulu saya diajarin sama bapak saya. Oh, dari kecil tuh. Dari kecil tuh. Emang suara saya kan cempreng kayak gini ya. Bukan cempreng sih. Apa ya? Tidak menggema. Iya. Emang kalau misalnya belajar dulu, saya di kelas. Kelas itu apa namanya? Jauh dari masyarakat kan dulu tuh. Jadi ketika saya baca Quran itu memaksimalkan suara saya. Itu. Oh, dari mau sekencang apapun nggak akan ada yang nyarek Gitu. Kalau di sini mah pastinya nyarek. tetangga. Minimal ngabayar dong mah gitu. Nah, kalau dulu saya nggak karena jauh dari masyarakat, jadi suara itu dimaksimalkan. Oh, terlatih lah gitu sama bapak. Itu dulu pernah dilatih gitu. Terus kesini disuruh ikutan perlombaan. Ya alhamdulillah ya juara ketigaan lah gitu. Juara ketiga dari tingkat kabupaten. Kabupaten. Luar biasa, aplaus. Masya Allah, kelas 4 SD. Itu 4 kalau nggak salah 4 SD. 4 SD itu pernah kalau nggak salah. Pas sanawiyah nggak pernah ikut-ikut lagi? Nggak. Kirain deh langsung jadi ikut aja, tertarik. Nah, itu sebetulnya nggak ada niat ya saya masuk ke sanawiyah. Saya di SD tuh niatnya masuknya ke SMP. Ke SMP. SMP 31 yang yang di 31. daerah Binong Jati. Nah, itu karena kakak saya masuk ke sana. Terus dulu semangatnya itu bukan semangat buat diajar tahsin atuh. Iya. Apa namanya diajarnya itu diajar hoyong ninggal bola kan. Pengen masuk SSB. Nah, itu. Wah, saya udah zaman 80-an bisa dia. Tapi masuk SSB kan? Iya, pernah saya. Masuk Pernah SSB. masuk SSB. Itu juga nyuri-nyuri waktu. Apa namanya pernah satu waktu mas saya teh pura-pura terdamang. Oh, tapi jadi masuk SSB-nya pas masuk sanawiyah. Iya, saya masuk sanawiyah. Kan nggak mau nih, pengennya ke 31 lah, tapi ada paksaan tuh. Iya, ada paksaan dari orang tua. Iya, betul. Paksaan pokoknya mah teh saya teh mau teh pokoknya mah saya teh mau ke 31 karena di 31 teh ada eskul sepak bola. Itu saya adinya pokoknya mah katil hiji saya teh. Pas udah beres udah UN. Tak udah UN teh bapak ngedeketi saya, ngajak ngobrol lah. Yan Raka cenaka mana ke 31 SMP. Cenah. Terus Raka nu kadua cenah ka SMP oge cenah. Hiji waktos mah cenah bapak teh hoyong aya hiji anu ka pesantren. Wah, saya teh langsung kecewa di sana. Aduh, cite gagal atuh saya teh makanya cita-cita saya terhambat gitu. Tapi karena saya masih SD nurut ya nurut aja gitu. Tapi ada penyesalan nggak? Ya, misalkan, aduh, coba aja kan dulu ke 31. Mungkin sekarang nggak jadi pemain bola sih. Emang kesini emang merasa berat gitu ya. Berat. Nah, cuman udah masuk ke sanawiyah Man Bahuda. Masuk ke Man Bahuda sanawiyah. Nah, di sana emang berat awalnya mah karena kan orang-orang kayak yang teman saya itu udah pada paham menggunakan isim fi'il huruf atau kalau saya di mana itu isim fi'il huruf atau nggak mengalami belajar diniyah kayak gitu betul. Enggak. Saya tuh nggak belajar yang kayak gitu, belajarnya cuman apa namanya bahasa Quran aja, baca Quran. Berarti ketertarikan terhadap Al-Quran dan berlatih membaca Al-Quran itu dari semenjak kecil ya, sejak dini. Ya, sebetulnya diasuh sama bapak. Sebetulnya seperti itu. Cuman kesini sih sebetulnya lumrah lah ketika misalnya dulu
saya mau jadi sepak bola kan gitu. Jadi si apa namanya si bakat buat baca Quran teh dihilangkan dulu gitu. Oh, dipendam dulu. Nah, dipendam dulu. Nah, masuk ke sanawiyah. Nah, sanawiyah udah beres. Itu pernah ditawari sama bapak teh, Yan mau ke pesantren lagi atau mau Oh, untuk SMA? mualiminnya. Kata saya, kagok cete. Kagok cete, Pak. Terus saya kayak cete SMA udah aja cete. Ke mualimin cete gitu. SSB-nya pun akhirnya ikutan juga ya, meskipun Iya. di pesantren gitu kan Betul. sekolahnya. Iya. Satu waktu pernah saya ikutan SSB. SSB itu kan hari Jumat. Satu waktu ada pertandingan tuh hari Ahad. Nah itu. Satu waktu saya teh pernah Di pesantren mah hari Ahad masuk ya. iya kan masuk. Saya teh pura-pura sakit. Jadi izin. Saya izin. Dicontoh nih, Iya, pada dicontoh nih sama murid. Nah izin, ya udah izin. Saya teh emang rada sakit sih. Emang agak sakit Emang sih. rada sakit sedikit. Cuman kemauan ingin tanding main bola gitu. Itu mas saya di rumah sakit-sakit juga. Berangkat aja naik main bola. Tapi Bapak tahu, Nggak tahu kan. tahunya ke sekolah. Iya. Mabal teh ya, ieu mah. Emang saya dulu dari sanawiyah, dari SD ke sanawiyah udah nggak sama bapak. Maksudnya? Nah, bapak kan di sana di Bojongkoneng, kabupaten. Kalau saya kan sama sama nenek. Keluarga. Oh. Sama nenek di sini. Biar deket jarak ke sekolahnya. Jadi nggak tahu bapak gimana nggak tahu sebetulnya. Yang penting mah nilai ujian rapot bagus. Oke, sip. Gitu. Itu pas bawangna lah gitunya sama dulu itu pernah kayak gitu. Nah, masuk mualimin kagok lah gitu. Iya, mualimin kagok lah. Udah belajar. Nah, di sana ada rasa geningan saya teh mau ke ini mau lebih suka ke bacaan ya gitu, baca Qur'annya gitu. Nah, emang dulu nggak ke sana dulu, nggak terfokus ke sana. Yang penting saya belajar aja dulu. Keluar mualimin, udah keluar mualimin, saya tadinya mau ke Lipia, cuman qadarullah. Lipia Jakarta ya? Iya, Lipia Jakarta. Qadarullah ada sesuatu yang lebih penting, jadi nggak jadi ke sana. Jadinya ke Imarot. Ke Imarot. Nah, di Imarot ada namanya teman saya namanya Faisal. Nah, beliau ngobrol sama saya, Yan, urang diajar ya. Belajar naon? Tahsin. Di mana? Di Magdis. Saya nggak tahu, nggak tertarik tuh. Nggak tertarik awalnya, nggak tertarik. Kayak dewe cete. Faisal tersebut udah gabung ke Magdis? Udah gabung beliau, udah gabung. Cuman nggak sampai tuntas kalau beliau. Nah, lama-lama saya teh cete asa, iya nonton namanya teh ada ketertarikan gitu ke bacaan Quran. Cete orang ngasah gitu. Di mualimin juga cete. Sudah tertarik. Pede gitu saya. Pede teh gimana? Di mualimin juga cete paling bagus lah baca Quran teh. Masya Allah. Antara pede jeung sombong gitu ya. Deket. Tapi gak apa-apa lah. Iya. Gak apa-apa. Motivasi. Ya, pas gabung ke Magdis ya di tes itu ini yang tadi saya obrolin masuk ke level 2. Oh, tapi nah, pas mau baca tahsin atau mau baca Quran tuh gak akan lancar. Kalau misalkan syarat minum dulu air TGM. Siap. Nah, air TGM. Air TGM nih. Air kesehatan. Air kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini teh saban ngariung. TGM nih bro. Jadi memang kan pembaca atau kuro atau kori-kori lah ya. Selalu dekat dengan air kan, maksudnya teh iya. Dihindari makanan gorengan gitu kan, karena menjaga suaranya. Gitu. Sebetulnya mah jangan terlalu banyak aja ya. Itu tidak terlalu banyak, bukan artinya dilarang. Kalau dilarang juga tuh kan
kata orang Sunda mah tuh ketika saum khususnya, kalau apa namanya, kalau makan yang manis-manis sunnah, Ya. tapi kalau yang makan yang asin gorengan itu wajib. Kayak gitu. Nggak abdol kalau makan buka nggak ada gorengan. Nah, itu Pak. Berarti Tan di Magdis teh sudah lebih dari 10 tahun lah. Iya. Misalkan kalau misalkan dari belajarnya kan belasan, 2000 Iya. belasan gitu kan. Tapi untuk jadi pengajarnya itu kan ada levelnya juga kan. Ya, Nggak semua yang belajar di Magdis jadi pengajar. betul. Tapi ada tahapan seleksinya juga ya. Iya, betul. Disebutnya teh apa? SG sekolah guru atau apa? Kalau sekolah TOT guru, atau apa? kalau sekolah guru sebetulnya itu bukan untuk seleksi jadi guru sebetulnya. Itu hanya apa namanya, pembelajaran untuk para pengajar di guru formal atau non formal, itu sebetulnya itu. Kalau mau seleksi emang nanti ada kalau sekarang ya, untuk sekarang itu ada dibuka gitu seleksi untuk masuk, itu seperti itu sebetulnya. Dan seleksinya itu cukup ketat juga ya. Iya, kalau Cukup sekarang ketat juga. cukup ketat. Saya bisa nggak ya? Masuk. Bisa sebetulnya. Bisa makanya sekarang Ustadz Rian ini terkenalnya Rian The Magdis. Kan ada Rian The Masik, nih Rian The Magdis karena mengabdi di Magdis dan mengajarkan Al-Quran di lembaga tersebut ya. Iya, betul sekali. Emang kalau misalkan ngajar gitu kan, ngajar tahsin Al-Quran, tadi ibu-ibu, bahkan beberapa kali melihat Ustadz Rian ini di HP-nya tuh mengajar anak kecil, gitu kan? Ya. Memang ada metodenya banyak gitu, misalkan dari buat anak kecil, buat dewasa, ada banyak gitu, Ya. ada pilihannya. Jadi gini, untuk metodenya itu kita lihat dari segi kemampuan setiap orang. Karena kan nanti gini, ada anak kecil nih, usianya misalnya SD lah, 7 tahun. 7 tahun, atau tapi misalnya SD-nya itu 5 kelas 5 Oh, misalnya. iya. Kelas 6 misalnya. Dia udah lancar baca Quran nih. Nggak perlu ke level yang paling bawah. Oh. Gitu. Terus ada orang tua nih, Nah, tapi dia emang nggak bisa gitu baca Quran. Nah, itu bisa jadi dia levelnya level lebih bawah Dasar daripada lah. yang tadi anak kecil yang bisa baca Quran gitu. Karena tujuannya pun biar si muridnya tuh betul-betul paham dan bisa melaksanakan itu ya. Betul gitu. Jadi metode ini tuh apa namanya, baik untuk semuanya gitu. Emang tapi metode lagamnya kan karena sok enakeun gitu kan dengerin metode apa lagam-lagamnya yang di ayun. Saya mah teu enakeun kudu ku Sadriat. Dicontohin gitu tuh ada beberapa metode lah, misalkan tadi ya, kalau misalkan di YouTube ada apa Bayati dan lain-lain, Iya. atau Magdis menggunakan metode apa Nah ya, kalau untuk apa namanya metode pembelajaran tahsin, nah itu berbeda dengan metode pembelajaran lagam atau disebut beda. maqamat. Itu beda. Oh. Tapi biasanya tahsin ini juga dimasukkan apa namanya lagam khusus, diantaranya lagam Bayati disebutnya. Oh, ada lagam lain juga ada. Ada lagam roh. Lagam Hayati ada gak? Aku lelah Hayati. Apa tadi? Ros. Kan kalau kita kenal lagam itu nanti ada 7 kan? Ada Bayati, Soba, Hijaz, dan yang lainnya lah sampai 7. Itu berbeda-beda lagamnya. Nah, untuk lagam tahsin ini itu memakai lagam Bayati sebetulnya. Nah, itu. Contohin. Contohin ya, aduh saya Contohin teh atuh, nggak asal apa-apa. dari sini. Tapi aduh agak ini. Ya. Kopi cik agak ini. Wah, Aduh, silakan lah. sok sambil nyontoin saya minum kopi. Makasih Bang. Thank you, hatur nuhun. Siap. Contoh misalnya lagam Bayati. Itu ada apa rumusnya? Ada naik, Kayak datar. matematika. Naik datar. Naik, datar, miring, naik. Hah? Naik datar miring. naik. Oke. Gak apa-apa, Nanti spill belajar. dikit aja, spill dikit. Iya. Nanti kan kita punya jadwal khusus kan? Siap. Tiap ada subuh kan? Siap lah, dijadwalkan saja. Ya, nanti ada naik, datar, miring, naik. Contoh, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam
cenah. Najokan Bener. 6. Najokan 6. Kan nanti ada tiganya. Sesuai dengan tangga nada. Oh, ada tangga nadanya ya? Iya, ada. Kayak musik. Iya tuh, pan nada ya. Nah, ini terapkan misalnya ke Bayati, misalnya ke apa ke Al-Qur'an, itu bisa. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Masya Allah. Itu Tete pakai rumus itu datar. Bisa nanti masuk ke ayat yang kedua, naik, datar, miring, naik. Biasanya untuk ta'awudz bismillah itu datar sama turun gitu. Oh, itu ada rumusnya tuh. Siap. Itu rumus ragam berarti. Itu lagam. Nah, itu juga nanti diterapkan kepada pembelajaran tahsin gitu. Jadi nanti ketika masuk ke pembelajaran tahsin itu lagamnya bisa jadi yang 4 tadi. Oh, misalkan saya nih, murid baru nih, murid baru. Pengen nggak bisa langsung pengen belajar ragam, nggak bisa ya. Harus belajar dulu apa? Yang orang-orang bilang tuh makhorijul huruf, hukum-hukum tajwid. Ya. Harus itu dulu yang dipahami. Iya. Baru ragam nuturkeun. Nah, jadi gini, untuk lagam itu sebetulnya bumbu lah gitu. Bumbu yang pokok mah apa? Yang pokok mah yaitu tahsinnya bener gitu. Oh ya. Tapi nah di Maqdis itu tadi ketika dia mau lagamnya berbeda, nah berbeda maksudnya itu pan lagam teh dari 7-nya. 7. Nah, kita tuh suka lagamnya tuh ke-8 loh. Hah? Karena ada 7. Ya 7. Kita mah lagam ke-8. Oh, mempunyai lagam yang baru. Itu. Contohnya teh a'udzu billahi minasy. Itu boleh. Boleh-boleh aja sebetulnya mah. Itu lagam ke-8. Lagam ke-8. Asalkan tajwid dan hukumnya Benar. Benar, gitu. benar. Benar jeung betul. Benar intinya Iya, mah gitu. Gitu. Dan berarti keseharian sekarang tuh kan ada jadwal ngajar formal mah nggak tiap hari kan ya? Iya. Nggak tiap hari. Ya. Cuman seringnya itu lebih ke mengajar informal. Betul. Al-Quran. Berarti selama perjalanan menjadi pengajar Al-Quran lah gitu kan? Dari jenjang range usia dan macam-macam isi kepala lah gitu kan? Tentunya tiap muridnya memiliki kesulitan dan kemudahannya masing-masing gitu. Iya, betul. Ada nggak sih kesan-kesannya selama mengajar atau pencapaian tadrian atau dukanya? Aduh, saya teh susah ngajar anak ini mah. Atau emang jadi pengajar mah harus kuat emang? Sebetulnya sih kalau misalnya lagi ngedrop ya emang ada rasa, nih emang apa namanya teh jenuh lah gitu, ada rasa kejenuhan gitu terkadang. Tapi kembali lagi bahwa kita itu ngajarin itu yang pertama adalah Quran gitu. Quran itu kan kata Rasul kan bahwa Al-Quran ini nanti pada hari yang yaumil kiamah itu sebagai syafi'an kan, sebagai syafaat gitu ya. Nah, makanya ini menjadi pendorong juga. Terus membaca satu huruf dikali 10 kebaikan kan itu menjadi pendorong juga agar si semangat kita ini nambah lagi gitu. Nah itu. Terus ada juga kalau misalnya ada orang misalnya nih susah gitu. Itu juga menjadi pendorong bagi kita tuh supaya kita tuh sabar. Gitu. Menguji kesabaran. Sabar gitu, menguji kesabaran ini hese-hese wae gitu kan. Tapi sabar kitanya. Karena ada guru saya mengatakan bahwa yang disebut dengan pendidikan itu kan bukan dadakan, tapi didikan. Kalau didikan itu kan harus ada proses gitu. Prosesnya tidak sebentar kan gitu. Seperti seseorang belajar misalnya SD, SMP, SMA, hese wae tung nampak pas masuk ke mualimi, nanti masuk ke perkuliahan misalnya. Di sana baru yang kemarin tuh gini. Nah, itu bisa aja kan kayak gitu. Nah, jadi orang-orang pun jangan langsung mau diajarkan orang tersebut langsung bisa. Nah, itu bisa ada orang yang seperti itu, banyak juga yang nggak bisa. Makanya kita harus sabar juga gitu menghadapinya. Jadi ada naik turun lah gitu semangat teh gitu. Alhamdulillah. Ya. Ustadz Rian ini
baru memiliki apa ya, 2 orang putra ya? Iya. 2 orang putra. Sebetulnya mah seharusnya 4. Harusnya 4 ya, betul. Seharusnya 4. Cuman sekarang 2 dan Ada dua-duanya dua. laki-laki. Enggak, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Iya, laki-laki perempuan. Siap. Yang pertama, Yang pertama namanya Gozi Arkan Arkiza. Arkan. Ya, yang kedua namanya Gaida Ayana Sheila Arkiza. Harusnya 4 tapi 2 Arkan sama panggilannya satu lagi. Satu lagi Sheila. Silata. Mulai pola mendidik anaknya tuh mulai ini mah dari kecil udah diajarin nada-nada nggak? Nah, Gimana nih? Penasaran juga gitu. sebetulnya ya saya nggak ngajain ke anak-anak. Saya itu nggak ngajain ke anak-anak soal apa namanya metode yang saya geluti ya. Enggak sebetulnya. Yang ngajarin itu adalah istri saya. Istri saya. Jadi Sadian mah ngajar yang Iya. anak. Cuman setiap istri saya itu ketika saya ngajar terus istri saya hadir. Oh. Nah, istri saya itu suka merhatiin gitu saya ngajar misalnya ngajar huruf hijaiyah kayak gini, ngajar ini gini. Nah, itu metode itu diterapkan ke anak gitu. Oh, langsung ya. Langsung diterapkan ke anak gitu. Jadi anak tuh saya gue nggak tahu Jong. Apa misalnya sok batasan ya langsung dinyanyiin apa semuanya itu teh. Batasan aya Ya, nyanyiin semua. Gimana nyanyiin? Itu bisa dilihat. Kayak gitu. Yang lain juga sama gitu. Tapi Ustadz sendiri memiliki harapan untuk Arkan ini Ya, bisa tentulah pasti. lebih apa? Ya intinya mencintai Quran lah gitu ya. Betul. Jadi kalau saya sih nggak muluk-muluk ke anak masih. Yang pokok mereka harus bisa dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran itu yang pokok. Mengenai misalnya apakah mereka mau misalnya saya mau jadi tentara, mau jadi dokter, tentara. misalnya, Baiklah, gak apa-apa. jadi naon misalnya nggak mengikuti saya gitu pembelajar Al-Quran gitu atau nabi pendidik Al-Quran nggak jadi pendidik misalkan nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah asalkan mereka paham ataupun minimal dekat dengan Quran. Jadi dimanapun mereka berada mereka selalu dekat dengan Quran. Masya Gitu, Allah. ya, pokoknya sih. Alhamdulillah. Dan kan kita udah punya jadwal nih tadi bilang ya subuh pada subuh. Nah misalkan sobat muda-mudi tertarik tapi pengen belajar saya teh nggak bisa gitu ke Ustadz langsung pengen belajar dan Ustadz ayo ya sebetulnya gini bisa 2 pilihan bisa ke saya sendiri secara individu juga secara lembaga juga bisa lewat lembaga tadi Magdis gitu itu bisa ke sana atau bisa ke saya pribadi itu bisa sebetulnya itu teh kalau misalkan ke lembaga nih dibagi-bagi kelasnya nggak sih? Maksudnya teh untuk 5 orang sih atau seorang we ini mah? Oh, jadi gini kalau dulu saya belajar itu ada reguler sama privat itu beda. Reguler itu minimal itu antara 8 sampai 8 sampai 8. 6 sampai 8. 6 sampai jadi 8 dibatasi. orang. Iya dibatasi. Kalau nggak ada segitu belum ada kelas. Oh. Gitu kalau dulu. Nah, kalau sekarang itu semuanya privat gitu. Privat. Jadi mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang itu sudah ada ininya gitu. Sudah ada ketentuannya gitu. Syaratnya mah nanti mungkin dites dulu nanti masuk ke kelas mananya gitu ya. Nanti kalau misalnya 1 orang nih dites sama gurunya. Oh. Dia dites sama mudarisnya. Oh, kamu nanti masuknya ke sini. Nah, jadi belajarnya misalnya kamu levelnya tahsin 1. Nah, berarti dimulai dari Emang tahsin ada 1. berapa level? Sampai levelnya itu ada 4. Yang pertama ada ihsan, ini bagi orang-orang yang tidak tahu huruf hijaiyah. Nah, itu. Terus masuk ke level ada kalau dulu tuh pratasin disebutnya. Pratasin. Nah, ada pratasin. Nah, kalau pratasin ini persiapan untuk masuk ke tahsin. Oh. Nah, kalau tahsin ini bagi orang-orang yang dia itu bisa baca Quran
tapi masih kurang pas dari segi Iya, iya, panjang iya. pendek, gunahnya kurang pas, makhrajnya kurang pas. Nah itu. Yang terakhir adalah makomat atau yang dulu disebutnya itkon. Nah nanti kalau itkon itu nanti bisa masuk kepada makomat, kepada tafsir, kepada yang lain bahasa Arab gitu. 4 gitu. 4. Nah, kalau sekarang itu ada karena pratasin dan ihsan disatuin, nah, jadi 3. Jadi 3. Oh. Kayak gitu. Soalnya ada yang bilang temen saya, Iya. saya mutasin udah level 5. Ah, emang ada berapa level? Ternyata 4. Wah, level 5 level Iya. apa ini? Jadi Master ini gitu. kalau untuk ihsan itu ada 6 buku. Oh. 6 tahapan. Ihsan 1 sampai ihsan 6. Nah, untuk tahsin itu ada 4 buku, 4 level. Nah, 4 level. Untuk makomat, nah itu ada sesuai dengan ininya apa namanya lagamnya tadi ada 7. Oh, terakhir ini mah terakhir. Misalkan seorang murid bisa dinyatakan lulus atau misalkan diberhentikan menjadi pelajar lah gitu ya. Sampai kapan gitu? Misalkan saya ingin belajar tahsin, oh ini mah 3 bulan lah gitu. Oh, jadi gini, sebetulnya ada kurikulumnya. Yang pertama misalnya contoh, dia masuk ke tahsin 1 misalnya, tahsin 1. Tahsin 1 itu dia itu maksimal itu secara kurikulum itu 8 pertemuan. Oh. Kalau udah 8 pertemuan beres, sebetulnya udah Bisa lanjut ke tahsin 2. tahsin 2 gitu. Oh. Nah itu masuk tahsin 3. Pokoknya 8 pertemuan setiap buku. Oh, berarti emang ada barometernya ya? Ya, cuman terkadang kan si anak itu atau si peserta itu untuk 8 pertemuan tuh ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Ya. Itu kan tergantung Maksudnya kemampuannya. apa, daya serapnya? Iya. Oh. Itu kan. Ya. Kemampuannya kan beda-beda. Nah, jadi untuk di Magdis itu cuman 8 pertemuan gitu. Sebetulnya seperti itu. Tadi ini mah terakhir nih, biar Terakhir lagi nih teh. terakhir lagi. Sebetulnya pengen panjang ngomong sama Sadian teh. Ini nih biar agak ke-trigger atau apa ya? Studi kasus lah misalkan, yang sering banyak orang melafadzkan salah atau dibacakannya salah. Nah, sobat kasih contoh yang benarnya yang seperti apa? Ada nggak gitu? Atau misalkan ta'ud atau bismillah lah misalkan. Contoh yang salahnya seperti apa, yang benarnya seperti apa gitu. Nah, contoh misalnya untuk bismillah ya. Itu bismillah itu suka ada dilangsungin nih. Contoh Dilangsungin. misalnya bismillah. Nah, itu. Oh, bismillah. Nah, itu kan nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, itu nggak jelas. Seharusnya apa? Bismillah, bi-nya jelas, sin-nya jelas. Oh. Nah, itu. Atau misalnya baca A'udzubillah, a'udzu. Nah, itu kan Salah itu. Salah. Kan seharusnya hamzah dengan ain kan itu. Robbil alamin. Nah, itu kan bukan Robbil alamin, seharusnya Robbil ain kan. Nah, itu diantaranya contoh-contoh yang salah. Dari segi makhraj. Bisa jadi nanti dari segi Panjang pendek. Nah, ini lebih fatal. Kalau panjang pendek kan itu nanti artinya akan berbeda. Oh. Gitu kan? Seperti contoh maliki dengan maliki itu beda kan? Nah, Artinya juga beda. Artinya kan beda. Nah, itu. Yang benarnya panjang justru. Ya, panjang kan maliki. Cuman kan nanti ada pelajaran yang disebut qiraatus sab'ah. Nah, nanti qiraatus sab'ah itu ada yang mengatakan atau yang membacakan riwayat Hafs. Contohnya nih, riwayat Hafs kan dibacanya maliki, maknanya panjang. Iya. Maliki yaumiddin. Kalau riwayat yang lain, contoh riwayat Khalaf diantaranya itu pendek. Maliki yaumiddin. Nah, itu beda-beda. Nah, itu. Akan sangat panjang lagi untuk membahas qiraah sabah. Terus Kalau waladolin. wadat dolin apa? Yang banyak orang salah atau Ini terkadang akhir-akhir. Contohnya wadat linnya itu terlalu panjang misalnya. Kan seharusnya 6 harokat, ini 6 rokaat. 6 rakaat. Dibacanya misalnya. 6 rakaat jadi 6 rakaat.
Saking panjangnya. Panjangnya gitu Pak. Kan biasanya kita suka di awal Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Pas beres Wadhdallin dengan panjangnya. Nah itu bukan 2 rakaat, itu 2 rakaat itu mah bukan 2 rakaat. Oh, yang betulnya 6. Iya kan itu yang betulnya itu samakan dengan sebelumnya. Gitu Pak. Nah itu ada yang mengatakan juga boleh sebetulnya, tapi kebanyakan kalau bisa harus konsisten lah gitu dari awal sampai akhir. Nah itu diantaranya. Itu termasuk kepada lahan lah dalam bahasa tahsin itu lahan disebut. Ada lahnul jali, lahnul khofi. Ada juga sebagian ulama mengatakan lahnul akhfa disebutnya. Sangat banyak bisanya Sebetulnya banyak definisi atau kalimat atau kata-kata terkait tahsin lah gitu Iya ya. betul. Tentunya tidak akan bisa dijelaskan kita hari ini ya. Iya, Nanti aja lah masih banyak, pada Insya subuh Allah. lah ya. Ya, terima kasih Sadrian. Ya, sama-sama alhamdulillah. Nanti mungkin Terima kasih. di pertemuan selanjutnya bisa jadi OPS ini ada nih program tahsin khusus lah pembelajaran gitu jarak jauh Siap. barangkali tapi waktunya susah Sadrian teh Ya Allah lah temu 12 Mang Ima. malam berkhidmat untuk umat di sana Sadrian ini ya begitulah mungkin teman-teman sobat muda-mudi obrolan kita dengan Sadrian ini meskipun hasil ngolo nih Sadrian ini waktunya dicocok-cocokkan tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Sadrian dan sedikit bahkan banyak pembelajaran terkait Al-Quran dan perjalanan hidupnya yang menginspirasi lah buat teman sobat muda-mudi. Ya begitulah mungkin sobat muda-mudi, mari kita cintai Al-Quran dengan belajar dan juga membacakannya. Tapi jangan hanya belajar dan membaca, Ya, tapi betul. membacanya pun harus benar. Nah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan oleh umat Islam, maka harus oleh umat yang lain yang belajar Al-Quran. Itu mungkin Sadrian, kita ketemu lagi mungkin sobat muda-mudi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Kita OPS bareng-bareng. OPS obrolan pemuda sana sini. Yo, Assalamualaikum. OPS obrolan pemuda sana sini.